Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi bareng Bu Yogi. Dan hari ini sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Para warga sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk, dan selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Sebelum melakukan kerja bakti, para warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian, yaitu warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol bekas, yang ini ya yang warna biru, dan satunya lagi untuk menampung sampah-sampah yang membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur yang warna hijau ini. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman supaya subur. Nah, keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masihkah ingat kalian tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya? Nah, kita ulangi lagi ya perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Kemudian tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut contoh hak sebagai warga masyarakat: mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat: melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda malam, dan merawat fasilitas umum dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan belajar jenis usaha ekonomi.
Usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi perorangan memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kemudian untuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok, dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Untuk usaha pertanian biasanya dikelola secara terbatas, namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Untuk usaha perdagangan contohnya toko kelontong, warung, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar. Untuk usaha jasa contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian untuk industri kecil contohnya pembuatan keramik, mebel, anyaman, tembikar, dan souvenir. Untuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yang pertama contohnya ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara BUMN, dan koperasi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota yaitu anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT, perusahaan yang modalnya dihimpun beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Saham dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba. Contohnya PT yang ada di Indonesia yaitu PT Indofood. Kemudian BUMN, badan usaha milik negara, sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Contohnya PT Kereta Api atau PT KAI, kemudian PT Pertamina, PT BRI, PT BNI, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Selanjutnya, koperasi. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya, koperasi usaha unit desa atau disingkat KUD. Kemudian koperasi sekolah. Lambang koperasi gambarnya seperti yang ada di layar dengan maknanya sebagai berikut. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang ini ya. Kemudian ada roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Ini padi dan kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Kemudian ada timbangan di sini di atas pohon beringin melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Selanjutnya ada bintang yang ada di tengah-tengah ini. Dalam perisai artinya Pancasila. Bintang dalam perisai ya, merupakan landasan ideal koperasi. Kemudian untuk pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Selanjutnya Koperasi Indonesia, tulisan Koperasi Indonesia ya yang ada di bawah pohon beringin yang ini menandakan lambang kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. Kemudian untuk warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.
Selanjutnya, bentuk-bentuk koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Untuk koperasi konsumsi merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Selanjutnya, usaha bersama koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Untuk koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, misalnya pengusaha batik. Dan untuk koperasi jasa, merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh koperasi angkutan. Dan untuk koperasi serba usaha merupakan usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, sekarang kita latihan soal dulu ya. Soal yang pertama, yang termasuk kewajiban sebagai warga masyarakat adalah, ayo yang mana? Yang A, tentunya kewajibannya adalah menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban atas kebersihan udara, pihak sekolah biasanya apa yuk? A, B, C, D. Yang B, menanam pohon di lingkungan sekolah. Nomor 3, kegiatan ekonomi yang dapat dikelola sendiri adalah yang tentunya yang C, toko kelontong yang merupakan usaha perorangan. Nomor 4, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tentunya BUMN, badan usaha milik negara. Nomor 5, Made pandai menarikan berbagai tari dari Bali. Made senang saat mengajari teman-temannya tari Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Made memiliki hak apa? Tentunya mengembangkan kebudayaan daerah. Nomor 6, perusahaan yang modalnya dihimpun beberapa orang dengan cara menjual saham tersebut disebut perseroan terbatas PT. Nomor 7, koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas titik-titik A, B, C, D. Yang mana? Sudah jelas yang B, kekeluargaan. Nomor 8, lambang koperasi roda bergigi memiliki makna. Ayo, tadi sudah. Tentunya yang C, upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Nomor 9, di bawah ini yang bukan merupakan bentuk koperasi, yaitu yang kecuali ya, yang koperasi bersama. Nomor 10, usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Disebut sudah jelas yang C, koperasi serba usaha. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ada pantun dari Bu Guru, pergi ke kota tua bareng Zainab, perginya bareng sifatan, hak kewajiban dan tanggung jawab hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Terima kasih, tetap stay tune dengan channel Bu Guru, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.